Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota Muhammad Ikhwan, Nurmala, dan Putri Nadia. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Hikmatullah SHIM SD yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir di sini. Kali ini kami akan mempresentasikan PPT atau PowerPoint yang berjudul Hadis tentang Sholat Sunnah. Pengertian sholat sunnah. Sunnah, sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sholat sunnah yaitu ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Pembagian sholat sunnah dilaksanakan berjamaah. Yang pertama yaitu sholat id atau hari raya, yang kedua sholat tarawih, yang ketiga sholat istighosa atau memohon, yang keempat yaitu sholat dua gerhana. Sholat sunnah dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Sholat rawatib, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat witir, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat taubat, dan sholat hajat. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud atau qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dilakukan seseorang setelah ia bangun dari tidurnya di malam hari meskipun tidurnya hanya sebentar. Sangat ditekankan apabila sholat ini dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir karena pada saat itulah waktu dikabulkannya doa keheningan malam. Hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Sholat sunnah ini telah ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma. Sholat sunnah duha. Sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat atau lebih yang dilakukan pada waktu duha, yaitu kira-kira matahari naik sepenggala sampai tergelincirnya matahari. Jumlah rakaat sholat duha paling sedikit 2 rakaat, sedangkan paling banyak menurut sebagian ulama tidak ada batasnya. Tetapi ada yang mengatakan 12 rakaat sesuai dengan hadis Nabi. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat baginya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat yang tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam menentukan pilihan dalam masalah yang sedang dibahas dalam hidup, baik yang terdiri dari 2 hal atau perkara maupun lebih dari 2. Hasil dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kebimbangan dan kekecewaan di kemudian hari. Contohnya kasus penentuan pemilihan jodoh suami atau istri, pemilihan pekerjaan, memutuskan suatu perkara, memilih tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sholat sunnah taubat. Sholat taubat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan bagi orang yang ingin bertaubat, insyaf atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dengan bersumpah tidak akan melakukannya serta mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Sebaiknya sholat sunnah taubat dibarengi dengan puasa, sedekah, dan sholat. Sholat sunnah hajat. Sholat hajat adalah sholat yang dilakukan ketika seseorang mempunyai kebutuhan agar hajat atau cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hajat dikerjakan bersamaan dengan ikhtiar atau usaha untuk mencapai hajat atau cita-cita tersebut. Sholat sunnah hajat dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Bisa kapan saja dengan suatu malam setiap rakaat 2 rakaat. Namun lebih baik dilakukan pada sepertiga terakhir waktu malam. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu baik dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun sesudahnya. Sholat rawatib sering disebut sholat qobliyah dan sholat ba'diyah.
Keutamaan sholat sunnah sebelum subuh dijelaskan oleh hadis dari Aisyah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bersabda, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat sunnah zuhur, qobliyah maupun ba'diyah, dan sholat sunnah sudah maghrib dan sudah isya dijelaskan dalam hadis, siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, maka dibangunkanlah bagaimana sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan di saat terjadinya kekeringan tanah atau musim kemarau yang panjang. Sebelum melaksanakan sholat, dianjurkan kepada jamaah untuk bertaubat dan berpuasa 4 hari berturut-turut. Seperti hadis Nabi dari Abbad bin Tamim radhiyallahu an dari pamannya, katanya Nabi SAW pernah keluar untuk sholat istisqa atau sholat minta hujan dengan memakai baju terbaik. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah membalikan baju untuk menyatakan pengharapan yang sungguh-sungguhnya supaya Allah merubah keadaan yang kritis menjadi baik. Sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir dilakukan setelah sampai sebelum fajar. Bagi yang yakin akan bangun malam diutamakan. Dilakukan saat sepertiga malam setelah salat tahajud. Sholat witir disebut juga sholat penutup. Bisa dilakukan 1 rakaat atau 3 rakaat dalam 2 kali salam. Tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Seseorang yang telah mengerjakan sholat witir lalu ingin melakukan sholat sunnah lagi, keadaan seperti ini boleh dilakukan, akan tetapi jangan mengulangi lagi sholat witir untuk kedua kalinya. Sholat sunnah tarawih. Sholat tarawih yaitu sholat malam pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad atau penting bagi laki-laki atau perempuan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan boleh pula berjamaah. Sholat hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Sebagaimana telah diterangkan bahwa waktu sholat hari raya Idul Fitri adalah tanggal 1 Syawal mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Akan tetapi, jika diketahui sesudah tergelincirnya matahari bahwa hari itu tanggal 1 Syawal, jadi waktu sholat telah habis, maka hendaklah sholat di hari kedua atau tanggal 2 saja. Sedangkan untuk sholat hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Sholat 2 gerhana. Kusuf adalah gerhana matahari dan khusuf adalah gerhana bulan. Sholat kusuf dan sholat khusuf hukumnya sunnah muakkadah. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang maupun kehidupannya. Maka apabila kalian menyaksikan itu, hendaklah kalian sholat dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Syaikhain. Itulah presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan ataupun dari ucapan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.